Halo Global Ferry di sini dan kali ini di meja gua ada namanya Redmi Note 9 Pro. Nah, ini merupakan smartphone yang jadi panas banget di minggu ini karena ini menjadi smartphone yang sebenarnya paling ditunggu-tunggu sama Mi fans di Indonesia. Cuman delay 3 bulanan dari Xiaomi untuk rilis akhirnya di Indonesia. Tapi kali ini akhirnya Redmi Note 9 dan juga Note 9 Pro rilis, dan yang kali ini kita mau coba lihat adalah Redmi Note 9 Pro. Di sini gue udah ada Redmi Note 9 Pro yang udah nyala dan udah di unboxing. Jadi kita bahas dulu isi boxnya. Di sini ini dusnya paling simple. Terus kalian juga dapat soft case. Soft case ini mirip sama yang udah pernah didapat di Redmi Note 8 juga, Redmi Note 8 sama Note 8 Pro. Tapi ini yang seri Note 9 Pro. Terus ada buku garansi dan buku petunjuk smartphone-nya. Terus di sini ada charging brick. Nah, charging brick ini adalah charging brick 33 watt kalau nggak salah. Sebentar, coba kita baca. Jadi ini adalah charging brick yang 33 watt dan udah udah di dalam boxnya si Redmi Note 9 Pro. Jadi ini udah pertanda bahwa Redmi Note 9 Pro memang bisa sampai 30 watt walaupun ini 33 watt. Nah, jadi ini adalah USB Type-C ke Type-A. Sayangnya belum USB Type-C ke Type-C, tapi ya nggak apa-apa lah. At least udah Type-C untuk semua seri Redmi Note 9 Pro. Nah, cuman yang membedakan kalau kalian tahu di beberapa region itu ada Redmi Note 9S yang jadi Redmi Note 9 Pro, terus ada Redmi Note 9 Pro, terus ada lagi Redmi Note 9 Pro Max. Banyak banget turunannya si Redmi Note 9 ini. Redmi Note 9 itu ada dua versi, yang NFC dan yang nggak punya NFC. Yang di Indonesia kedapetannya yang non NFC. Tapi di sini kita untungnya dapat Note 9 Pro yang benar-benar fully upgraded sampai fitur-fiturnya. Nah, terus berikutnya kita lanjut aja bahas soal smartphone-nya. Nah, yang ada di sini adalah yang warna putih. Jadi di Indonesia Redmi Note 9 Pro tuh ada beberapa warna, salah satunya warna putih ini. Terus kalian bisa lihat di sini juga ada warna abu-abu. Sama sebenarnya gue juga ada pesan satu lagi yang warna hijau. Nah, warna hijau ini adalah yang warna spesialnya, cuman karena yang udah gue pegang duluan adalah yang warna putih, jadi ya udah kita bahas dulu yang warna putihnya. Di sini simple, nggak gitu gradient banget. Jadi dia putihnya bener-bener slick putih tanpa gradient. Biasanya kan ada gradient ungu atau mungkin pink. Nah, di sini tuh pure putih aja. Terus di belakangnya tuh ini pakai kaca Gorilla Glass 5. Jadi udah ada kelihatan lah glossnya. Sama di sini tuh ada 4 buah kamera yang dibuatnya sih sama Xiaomi. Sekarang temanya lagi super simetris. Jadi benar-benar lurus, simetris, nggak misalign ke kiri apa gimana. Jadi ya itu sih yang lagi berusaha di capture sama Redmi Note 9 Pro. Dan juga ini katanya all new design. Jadi ya itu sih sekilas tentang bodi belakangnya. Sekarang kita kalau ke sampingnya, di sini ada sesuatu yang ini beneran baru, yaitu fingerprint scannernya. Jadi untuk kali ini Redmi Note 9 Pro bukan pakai fingerprint di belakang atau di bodi depan atau di kaca, tapi pakai di power button. Ini again sesuatu yang sebenarnya jujur gue sangat suka banget. Kenapa? Karena lebih ergonomis. Kalian kalau mau unlock kan begini dibandingkan ke sini atau ke sini. Walaupun ini juga masih natural, tapi di power button tuh sweet spot banget karena pas gitu. Kalian lagi megang HP begini terus nih unlock. Nah, ini belum kita setup, tapi kalau di unlock seperti ini kan enak gitu ya. Jadinya lancar untuk unlocknya, aksesnya pun lebih gampang dibandingkan di belakang atau di depan sini. Dan ya ergonomically ini lebih oke. Tapi ini memang jadi suatu minus kalau sebenarnya kalian kidal ya, kalian bisa manfaatkan jari telunjuk, cuman tetap lebih nyaman unlock pakai jempol sih. Terus di atasnya juga ditemenin sama volume rocker. Di sini ada IR blaster sama mic. Terus di sisi samping ini ada SIM card slot. Ya, nanti kita coba lihat di isinya. Terus nah, ini yang di bawah ini yang benar-benar nilai jual utamanya seri Xiaomi, hampir yang manapun tuh selalu punya walaupun di flagship udah ngilang, yaitu adalah headphone jack 3,5 mm. It's nice to have, walaupun Xiaomi juga udah bikin true wireless, tapi dengan adanya ini tuh market untuk earphone analog masih ada 3,5 mm. Terus juga ada USB Type-C untungnya, dan ya udah agak lama sih seri Redmi Note itu pindah ke Type-C. Dan juga ada bottom firing speaker sama mikrofonnya.
speakernya ini seharusnya nggak stereo, jadi cuman button firing aja. Agak disayangkan sih, tapi ya is okay lah. Terus kita ke bagian layarnya. Layar ini apa ya, banyak orang yang bilang mungkin gede, mungkin nggak terlalu lebar atau gimana, tapi ini pas banget. Tangan gua agak gede sih, jadi ini digenggam tuh enak banget. Dan dia memang footprintnya tuh tinggi, panjang, dan juga walaupun belum AMOLED, di sini tuh dia masih LCD. Di sini tuh punya bezel tuh lebih tipis dibandingkan zaman-zaman dulu, jadi udah upgrade lah. Memang masih tebel, tapi udah sedikit upgrade. Terus di bagian atasnya ditemenin sama kamera selfie-nya yang kali ini nggak pakai water drop notch, tapi seperti kalian bisa lihat di sini itu pakai punch hole. Jadi kata Xiaomi sih ini gaya flagship kekinian semua pakai punch hole, padahal sebenarnya biasa aja sih. Tapi ya oke lah, itu suatu yang upgrade dari punch hole-nya, memberikan kesan LCD-nya tuh lebih penuh daripada aslinya gitu kan, padahal cuman hilang cutout-nya sedikit, which is fine. Dan notification bar-nya sebaris di situ. Jadi out of the box soal build quality-nya sih ini gua rasain nyaman banget sih dipegang. Memang footprint-nya tuh agak gede dan agak tebel, tapi jujur-jujuran aja ini nyaman, masih nyaman dipegang dibandingkan smartphone. Well, semua smartphone bentuknya mungkin sekarang sama, tapi ini masih cukup nyaman dipegang untuk waktu yang lama gitu. Jadi ergonomisnya masih dapat, dan juga build-nya solid. Jadi kalian nggak bakalan berasa megang HP murah, walaupun ini masih dalam kategori budget. Karena base belakangnya udah kaca Gorilla Glass 5 ya di sandwich, dan juga tengah-tengahnya itu udah aluminium. Ini suatu fitur yang flagship tuh udah lama punya, dan sekarang udah mulai nggak ada gap antara flagship dengan budget smartphone seperti Redmi Note 9 Pro ini. Bingung sih, disayangkan enggak juga, berarti bagus kita punya opsi, karena smartphone sekarang yang membedakan adalah jeroan utamanya. Walaupun banyak jeroan utamanya kayak SoC sendiri udah banyak yang mulai upgrade, untuk mid range saja tuh bisa ngejar, walaupun ya memang secara skor masih di bawah. But overall it's still a good thing secara build quality-nya. Dan juga design language Redmi Note 9 Pro ini menarik, jujur aja menarik. Kenapa? Karena sekarang kita ngeliat tuh dari belakang, ini smartphone tuh bener-bener simetris, lurus banget dari atas sampai bawah, nggak bikin OCD semacam itu. Tapi memang yang gue sayangkan adalah kamera bumpnya tebel banget. Ini ada 4 kamera di sini, ini bumpnya tebel banget. Jadi kalau misalkan kalian taruh misalnya kayak gini, itu bisa wobble. Wobble-nya lumayan kencang sih. Jadi ya be very careful aja kalau kalian nggak mau begitu beli smartphone baru udah ada lecet atau masalah gimana, dipikirkan aja. Nah, terus berikutnya kita coba lihat soal spesifikasinya sedikit. Jadi gue udah running Antutu di sini sebelumnya, dan gue berhasil mencapai angka 273.799. Jujur agak kecewa dengan angkanya, karena di beberapa review lain Snapdragon 720G si Redmi Note 9 Pro itu harusnya bisa achieve somewhere between 280, dan itu juga diklaim sebagai angka yang seharusnya terjadi. Tapi sayangnya di sini kita cuma dapat 273 aja. Memang sih secara skor Antutu tuh agak fluktuatif, nggak semua smartphone model yang sama bisa achieve angka yang sama. Tapi ya 10.000 lumayan sih secara angka doang. Tapi kita coba lihat aja untuk spesifikasinya. Ini kita bisa lihat modelnya Redmi Note 9 Pro. Terus ada CPU model Snapdragon 720G, ada Adreno 618, resolusi layar 1080x2400, jadi 20 banding 9. Terus ada 4 kamera array utamanya, 64 megapiksel itu kamera utama, 8 megapiksel itu ultra wide, 5 megapiksel itu makro, dan 2 megapiksel itu sebagai depth sensor. Jadi ada 4 kameranya, nanti kita bahas lebih dalam. Terus untuk RAM-nya udah LPDDR4X dan juga ini model 8GB dengan 128GB storage. Ini top of the line Redmi Note 9 sekarang yang ada di Indonesia, Note 9 Pro, dengan memori 8128. Terus sayangnya untuk storage type-nya dia masih UFS
2.0 2.1. Kenapa dia 2.0 2.1 ya? Jadi ya sayang sih, sebenarnya udah ada 3.1, tapi ya is oke lah, yang penting masih gede gitu kan. Terus ini ada arsitekturnya 2 Qualcomm A76 sama 6A55 720G, 64 bit, 8 core. Dia di-build dalam tipenya 8 nanometer build-nya. GPU-nya pakai Adreno 618. Refresh rate-nya 60 Hz. Nah, ini yang gue sayangkan sih. Si Redmi Note 9 Pro tipe yang manapun, mau Note 9 Edge, Note 9 Pro Max, Note 9 Pro, Note 9 biasa, belum ada yang mencapai lebih dari 60 Hz. Padahal kompetitor-kompetitor tuh udah mulai ngejar buat minimal 90 Hz. Sangat disayangkan sih. Kamera ISP Spectra 350L 64 megapiksel, 8 megapiksel, 5 megapiksel, 2 megapiksel, f1.89, dan kamera depannya itu 16 megapiksel. Oke lah, not bad gitu kan. Memang belum 20. Dan untuk baterainya kapasitasnya 5020. Ini diklaim sama Xiaomi katanya bisa 2 days battery, but kita belum tahu sih. Untuk sekarang harusnya cukup impresif. Tapi kalau misalnya ngomongin soal baterai, ini smartphone tuh tebel banget. Jadi kebayang lah, harusnya baterai 5020 mAh itu cukup lah menahan hajaran kalian. Apalagi ya kalau misalnya sekarang masih WFH, harusnya cukup lah di sini. Oh ya, terus tadi mungkin lupa gue baca, di situ harusnya sudah ada NFC untuk spesifikasi Note 9 Pro versi Indonesia kali ini. Nah, berikutnya untuk gaming, kita cobain a quick session dari PUBG Mobile. Hopefully, ya, Team Deathmatch harus download ya. Oke, berarti untuk si 720G itu nggak ada mode ekstrim, jadi kalian nggak gitu bisa achieve yang sampai 60 fps-nya. Masih agak patah-patah sih, tapi overall masih oke lah kalau kita buat main PUBG nyantai kan. Dan ini juga sebenarnya agak bingung sih. Redmi Note 9 Pro kan memang dipromosiinnya sebagai smartphone e-sports gaming kan, dan itu juga mereka tunjukkan dengan kerjasama sama tim e-sports di Indonesia, si Brigaton. Cuman dengan spesifikasi kayak gini berasa agak tanggung nggak ya, considering banyak opsi lain yang ya oke lah. Untuk soal harga, si Redmi Note 9 Pro mungkin oke buat casual gamers, tapi kalau yang udah menuju hardcore gamer agak bingung ya, karena nggak sesmooth yang gue bayangkan. Dan jujur aja udah kelamaan pakai Mi 10. Redmi Note 9 Pro bukannya jelek sih, bagus, cuman masih kurang memberikan kesan yang lebih baik gitu loh. Kenapa ya? Udah lama nggak main PUBG, bingung kok kenapa begitu. Oh, I see, okay. Ini lawannya masih bot sih ya. Oke, jadi kurang lebih tadi itu gameplay singkat dan gak jelasnya PUBG, karena gue juga banyak belum gue install di sini. Overall untuk casual gamers yang seperti gue bilang playable banget. Cuman untuk yang sudah terbiasa mungkin kurang cocok. Tapi kalau ditanya bisa buat main game nggak, bisa. Dan sebentar doang agak naik sih suhunya di sini, agak anget di bagian atas ini. Dan apa ya, mungkin ini adalah fix dari Snapdragon 720G yang sort of make it better karena lebih adem dibandingkan G90T yang dipakai sama Redmi Note 8 Pro. Memang upgrade tapi downgrade sih rasanya, karena G90T itu harusnya lebih capable untuk gaming dibandingkan 720G, karena ada 730G dan juga sekarang ada 765G. Dan walau demikian, Snapdragon seri 7 tuh memang harusnya lebih hemat energi dibandingkan MediaTek yang 12 nanometer, tapi performanya nggak on par. Jadi ya mungkin ini baru first impression aja. Gameplay biasa aja sih, nothing too impressive. Dan ada heat up sedikit di atas ini, kinda make it
bad gitu sih. Lalu berikutnya soal kamera. Si Redmi Note 9 Pro sebenarnya nggak begitu upgrade jauh banget dibandingkan sebelumnya Redmi Note 8 Pro. Kenapa? Karena masih sama-sama pakai 64 megapiksel. Walaupun harusnya sih sensornya dia upgrade pakai sensor Samsung yang baru. Terus juga ada peningkatan di makronya jadi 8 megapiksel. Jujur yang lebih bermain peran di sini adalah softwarenya. Jadi gue tadi ada sempet dikit nyoba-nyobain foto, walaupun ini masih di luar, itu punya kualitas not bad dan mungkin oke lah gitu. Tapi ini bukan sesuatu yang impressive upgrade banget dibandingkan seri terdahulunya. Tapi ya untuk yang belum punya Redmi Note 8 Pro, ini sih opsi yang sangat baik untuk ambil yang ini dibandingkan Note 9 biasa kalau kalian into camera. Kenapa? Karena satu tadi dia udah 64 megapiksel. Lalu untuk fitur videonya di sini udah sampai 4K 30 fps. Dan juga ada 720, 1080, 30 dan 60 fps. Dan satu fitur yang awalnya gue suka banget ada di Mi 10 hadir di sini, yaitu movie frame. Jadi kalian kalau bikin video seperti ini tuh bisa sedikit lebih sinematik karena ada barnya. Contohnya seperti ini, gue coba bikin sedikit. Nah, kurang lebih sih contohnya kayak gitu tadi. Jadi ada sedikit essence movie-nya sedikit. Jadi kalian seolah bisa menjadi movie director. Ini yang fitur yang menurut gue nice banget. Awalnya ada di Mi 10 dan gue kagum dengan fitur itu. Dan akhirnya kembali ke Note 9 Pro sebagai versi paling budget. Selain Note 9 Pro, gue nggak tahu Note 9 ada atau enggak. Tapi untuk semua versi Redmi Note sebelumnya, ini nggak ada sama sekali. Dan until sekarang, at this time paling nggak, Note 10 Pro juga nggak punya fitur ini. Jadi, give or take ini sih sesuatu yang sifatnya update di software aja. Dan juga Pro Mode-nya itu mendapatkan sedikit boost dari kualitas yang ada di Mi 10. Jadi, kalian bisa mendapatkan overall quality yang lebih oke kalau kalian suka main manualan. Dan jujur, Pro Mode video tuh menarik banget. Multimedia di Redmi Note 9 Pro ini sebenarnya sih bikin puas banget karena lega banget kalau kalian udah bisa pinch to zoom seperti ini. Itu lega banget. Cuman memang gapnya sebenarnya luas banget kalau dibandingkan 16:9 biasanya, karena dia ada 2% di kiri kanannya. Bukan 2%, dia 2 itulah. 2 rasio di kiri kanannya. Jadi kalau di zoom memang ujung ke ujungnya lega banget. Tapi ya ini karena dia pakai punch hole, jadi lebih minimalis dibandingkan a hole notch atau water drop. Better juga, dia bezel bawahnya tuh jauh lebih tipis dibandingkan versi-versi awal LCD itu masuk ke ranah full screen. Nah cuman kalau kita dengerin audionya, kurang lebih audionya kualitasnya seperti ini. Nah, jadi itu tadi audionya masih mono, belum stereo. Jadi masih bottom firing aja, belum sampai stereo. Gak tahu sih kenapa budget sekarang tuh masih ngestak di mono aja. Padahal kalau stereo itu memberikan nilai lebih yang jujur cukup menarik sih buat jadi penawaran tambahan lah. Oke, jadi kalau di recap, Note 9 Pro ini punya berapa nilai poin plus, yaitu build quality-nya udah premium banget. Jadi nggak bisa dibandingkan lah dengan harga-harganya dia yang cukup affordable. Terus poin kedua, harganya affordable. By the way, untuk Redmi Note 9 Pro itu ada dua model storage. Satu itu yang 664 dan satu lagi itu 8128. Ini yang model 8128. Jadi untuk yang 664-nya itu harganya 3599. Dan juga kalau yang 8128 untuk versi pre-ordernya ini, jadi harga awalnya, harga pengenalannya adalah 3799 dan nantinya jadi 3899. Buat yang kedapatan di 3799, for now harusnya dapat power bank. Dan kebetulan gue juga lagi mesen yang warna hijau untuk coba lihat perbedaan warnanya, dan hopefully bisa dapat power banknya. Itu udah kelihatan sih di mi.com. Spesifikasi untuk casual ya oke lah, ini udah cukup oke banget untuk
rata-rata kalangan sih. Mulai dari kalian masih pelajar, mungkin di SMP, SMA, terus buat anak kuliahan yang memang lebih milih budget daripada full blown flagship. Terus juga buat pekerja, jujur aja ini kalau misalnya kalian buat di sektor formal, kerja bawa smartphone kayak gini tuh not bad kok. Sekarang tuh nggak selalu kalau kerja tuh keren banget kalau pakai Samsung atau gimana. Tapi pakai Xiaomi pun udah menjadi pilihan yang cukup oke, terutama desainnya pun juga udah not bad, kualitinya juga not bad, dan ya spesifikasinya juga not bad of course. Dan itu kelihatan di Snapdragon 720G-nya karena akhirnya seri Pro kembali ke Snapdragon. Tahun lalu tuh seri Pro di MediaTek, terus yang seri non Pro-nya malah di Snapdragon. Tahun ini kebalik. Redmi Note 9 itu pakai G85, kalau ini pakai 720G. Terus selain itu feature pack banget. Kalian mau butuh yang paling standar ya, USB Type-C ada, 3,5 mm jack ada, fingerprint scanner ada. Oh ya, sama untuk SIM card-nya. Untuk SIM card-nya kita lihat coba. SIM card-nya itu jadi dia bukan hybrid. Jadi dua slot plus satu SD card. Jadi kalian udah beli 128GB, kalian masih bisa expand lagi pakai eksternal. Terus juga udah ada 2 SIM card slot. Jadi not bad banget, ini feature pack banget. Ya lengkap sih, terus fingerprint apa sih namanya, fingerprint di samping. Terus yang terakhir untuk kamera overallnya not bad, dan juga ada fitur-fitur yang bikin kalian kalau mau upgrade sedikit skill kalian menjadi profesional tuh udah ada di dalam sini. Ya sebenarnya cons-nya tuh sedikit banget, termasuk layarnya doang sih yang jadi utama. Tapi layarnya sendiri kalau misalnya mau diabaikan soal refresh rate yang penting nggak penting buat beberapa orang, ini smartphone bagus banget. Dan kalau mungkin kalian lagi in the market buat smartphone budget simple dan bisa menyelesaikan banyak case study atau task yang kalian butuhkan, Redmi Note 9 Pro mungkin jadi pilihan yang lebih cocok sih dibandingkan model-model lain. Tapi kalian juga bisa consider Redmi Note 9 yang menurut gue juga cukup menarik, punya spesifikasi yang cukup oke, dan harganya itu yang paling best price. Itu yang paling penting sih. Redmi Note 9 punya harga tuh salah satu yang paling best price untuk di kuartal kedua tahun 2020 kali ini. Oke, paling itu dulu first impression gue tentang Redmi Note 9 Pro. Nanti gue akan coba bahas lebih in-depth lagi. For now, itu aja sih pendapat dari gue waktu megang smartphone ini for about 2 days, 2 harian. A solid phone, tapi mungkin masih ada flaw yang bisa ditingkatkan lagi. Cuman ya itu balik lagi preferensi, dan preferensi gue adalah mencoba memberikan jalur yang lebih baik dengan fitur-fitur yang lebih mantap buat sebagian orang. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan aktifkan lonceng notifikasi biar kalian gak ketinggalan update-update video baru kita. Dan buat kalian yang tertarik untuk membeli Redmi Note 9 Pro ini, dan juga mungkin nanti Redmi Note 9, gue akan taruh linknya di deskripsi di bawah dan juga di kolom komentar. Dan as always, kalau kalian punya pertanyaan, silahkan tanyakan aja di kolom komentar atau kontak kita di Twitter ataupun di IG. Kayaknya sekarang lebih banyak main di IG. Instagram kita di @guiguicom. Jadi tanya aja di situ, dan antara gue atau Tommy akan coba bahas atau bales sebisa mungkin. Oke deh, have a nice day, dan ingat untuk stay safe, stay healthy, cuci tangan, pakai masker, dan ya jangan berkerumun lah untuk sekarang, karena kita lihat sendiri di Indonesia kasusnya makin tinggi. Jadi mending mainan di rumah aja pakai Redmi Note 9 Pro. Oke lah, have a nice day, Ferry signing out, bye bye.